بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا معشر الإخوة wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita kembali membacakan pembahasan kita dari kitab As-Sawarifu 'Anil Haq, karya dari Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullahu taala. Telah kita sebutkan pembahasan yang ke-24 dari beberapa perkara-perkara yang bisa menghalangi seorang dari kebenaran, yaitu nufurun nafs, larinya jiwa seseorang untuk kemudian memungkinkan baginya memahami kebenaran tersebut. Yang dimaksudkan dengan nufurun nafs seperti yang telah kita sebutkan dan kita uraikan pada pembahasan yang sebelumnya adalah keadaan-keadaan di mana jiwa seseorang tidak lagi memiliki kejernihan di dalam berpikir, ketenangan di dalam memutuskan. Semisal keadaan dirinya yang dalam keadaan emosi ataukah yang semisalnya, sehingga menyebabkan pandangan dirinya di dalam memandang sesuatu tidak jelas dia memandangnya, karena tersamarkannya jiwa ini dengan luapan emosi kemarahan yang ada dari dirinya. Dan telah disebutkan beberapa perkara, beberapa hal yang disebutkan oleh para salaf terkait pembahasan tersebut. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan permohonan kepada Allah untuk beliau meminta agar supaya Allah azza wa jalla memberikan kepada beliau kalimatul haqqi fil ghadabi war ridha, diberikan ucapan yang benar baik dalam kondisi marah ataukah dalam kondisi ridha. Naam. Sekarang kita memasuki alinea yang berikutnya di halaman yang ke-111 dari kitab tersebut. Berkata al-mu'allif rahimahullah, fata'ammal ma hasala li ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan perhatikanlah apa yang dialami oleh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini perhatikan perkataan Aisyah tersebut. Wa min shiddati ma qudhifat bihi buhtanan wa zura. Di mana ketika itu beliau dihadapi dengan tuduhan yang keji lagi dusta. Beliau ketika itu dituduh berzina dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebar berita tersebut dan menyebabkan sedih hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam.
Fahadzal waridu syadid ansaha ismu Nabiyillah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Disebabkan karena kejadian yang demikian dahsyat ini menyebabkan akhirnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha lupa nama Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Beliau lupa nama Ya'qub alaihi salatu wassalam. Lima aradat an tujiba walidayha wa zawjaha sallallahu alaihi wasallam bimaqulatihi. Ketika beliau berkeinginan untuk menjawab perkataan ibu dan ayahnya dan suaminya sendiri yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mempertanyakan tentang kebenaran berita tersebut. Sementara ketika itu wahyu belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin bertambah dahsyat fitnah yang melanda keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, wallahi la ajidu lakum mathalan illa qaula Abi Yusuf. Demi Allah, saya tidak menjumpai untuk kalian satu permisalan kecuali ucapannya bapaknya Yusuf. Tatkala ayahnya Yusuf ini mengatakan kepada putranya, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Naam. Menunjukkan kesabaran yang indah dan meminta perlindungan kepada Allah dari apa yang disifatkan tersebut. Wa fi riwayatin zadaha Ibnu Jurayd, dalam riwayat yang lainnya ditambahkan oleh Ibnu Jurayd dengan lafaz perkataan Aisyah, wahtalasa minni ismuhu, dan terlupakan dari saya nama dari Nabi Ya'qub. Yang beliau ingat ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha mengingat Nabi ini adalah ayahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Naam. Sehingga karena keadaan yang demikian dahsyat dihadapi oleh Aisyah, maka Aisyah lupa nama dari Nabi tersebut. Wa fi riwayat Ibnu Hisham, wa fi riwayat Hisham bin Urwah, dalam riwayat Hisham bin Urwah disebutkan dengan lafaz wal tamastu isma Ya'qub falam aqdir alaihi. Ketika saya berupaya untuk menyebut, mencari-cari, mengingat-ingat nama Ya'qub, saya tidak mampu untuk mengingatnya. Nah, wa fi riwayat Abi Uwais, nasitu isma Ya'qub lima bi minal buka wa ihtiraqil juf. Saya lupa nama Ya'qub alaihi assalatu wassalam disebabkan karena apa yang saya miliki berupa tangisan dan rasa terbakar di dalam hatinya. Sedih yang demikian sangat menyebabkan Aisyah melupakan nama dari Nabi Ya'qub alaihi assalatu wassalam tersebut. Sehingga dalam kisah ini disebutkan bagaimana keadaan seorang yang ketika itu dihadapi dengan kesedihan bisa melupakan sebagian dari perkara yang diingatnya. Naam. Ini yang menjadi syahid diangkatnya riwayat ini oleh muallif rahimahullahu taala. Terkadang ada keadaan-keadaan yang pada keadaan tersebut menyebabkan seseorang tidak bisa mengenali kebenaran sebagai kebenaran, tidak bisa mengenali ahlil haq sebagai ahlil haq. Pada sebagian keadaan demikian. Ditambah lagi kalau semisal sebagai misal dia melihat ahlil batil berpenampilan sebagai seorang yang khusyuk ibadahnya, takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mungkin ketika dia mempertanyakan tentang perihal tuduhan-tuduhan tersebut, orang ini bisa menyampaikan alasan-alasannya dengan alasan yang menggugah hatinya,
diiringi dengan rasa tangis, diiringi dengan rasa khusyuk, ketenangan, sehingga menyebabkan akhirnya terkaburkan fakta kebatilan dari orang yang bertanya ini kepada ahli batil tersebut. Akhirnya jadilah dia membela ahli batil, membenarkan mazhabnya, membenarkan apa yang ia miliki tersebut dari perkara-perkara kebatilan, dan mendustakan tuduhan-tuduhan yang memang ada pada dirinya yang disampaikan oleh mereka para ulama, para ahli haq. Sehingga penting kita ingat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila meminta kepada Allah kalimatul haq fil ghadabi waridha. Tatkala marahnya kita kepada seseorang, ucapan yang kita ucapkan bisa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sukanya diri kita ke seseorang, maka ucapan yang kita ucapkan kepada dirinya juga mendapatkan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengatakan kebenaran, mengatakan al-haq. Nah, demikian pula riwayat yang berikut yang disebutkan oleh ma'alif di sini, kisah salah seorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan allazi adalla rahilatahu bi ardin falatin, yang kehilangan hewan tunggangannya di tempat yang gersang, di padang pasir. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sementara di kendaraannya itulah terdapat makanannya dan minumnya. Bisa dibayangkan seperti apa keadaan seorang yang ditinggal sendirian di padang pasir yang luas, tidak ada air, tidak ada minum, dalam keadaan sendiri dia di tempat tersebut, dalam keadaan satu-satunya yang bisa dia manfaatkan adalah hewan tunggangannya, sementara hewan tunggangannya tersebut lari darinya. Fa'ai azminha, maka orang ini pun berputus asa dari mendapatkan hewan tunggangannya tersebut. Kemudian Rasul menyebutkan fattaja'a fi dhilliha fa'ata syajaratan, maka dia pun mendatangi satu pohon, kemudian dia berbaring di bawah naungan dari pohon tersebut. Wa qad aisha min rahilatihi, sementara dalam keadaan dia telah berputus asa dari mendapatkan hewan tunggangannya tersebut. Kemudian Rasulullah alaihi salam menyebutkan fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun indahu, maka tatkala dia dalam keadaan demikian, dalam keadaan menunggu datangnya kematian, berputus asa dari mendapatkan hewan tunggangannya, maka tiba-tiba saja hewan tunggangannya tersebut itu berdiri di dekatnya. Maka dia pun mengambil kekang dari hewan tunggangannya tersebut dan mengatakan dalam keadaan gembira yang demikian sangat ada dalam dirinya, ia salah ucap dan mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, sesungguhnya kamu adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Dia salah di dalam berucap disebabkan karena gembira yang demikian sangat sedang dialaminya. Nah, sehingga dengan dua riwayat ini rasa gembira yang demikian sangat, rasa sedih yang demikian sangat akan menyebabkan akhirnya pudar pandangan dan penglihatan seseorang untuk mengatakan bahkan menilai sesuatu. Bisa jadi yang dikatakan adalah kebatilan, bisa jadi yang dia nilai itu adalah ternyata kebatilan. Karena inilah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-haq itu dilihat bukan dengan perasaan. Untuk menilai ahli hak sebagai ahli hak, ahli batil sebagai ahli batil, ini dikesampingkan yang namanya perasaan kita ke orang tersebut. Dalam arti kata, kalau semisal kita merasa si fulan ini adalah seorang yang terlihat khusyuknya, ketika sholat dia menangis, ketika membaca Al-Quran dia bergetar dan menangis, terlihat tanda-tanda khusyuknya. Kemudian kita mengatakan perasaan saya nggak mungkin dia salah. Perasaan saya nggak mungkin dia melakukan amalan-amalan kebatilan. Salah para ulama-ulama yang mencaci dan mencela si fulan. Karena terlihat tanda-tanda khusyuk
pada dirinya. Ini bukan timbangan salaf demikian. Bahkan sebagian di antara salaf mempraktikkan keterbalikan dari yang kita sebutkan. Ketika ada sebagian mereka yang melihat salah seorang ahli bid'ah yang sholat dalam keadaan menangis, maka sembari dia mengambil sendalnya dan beranjak dari tempat duduknya dalam rangka meninggalkan orang tersebut, dia mengatakan kepada orang yang berada di sekitarnya, na'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Saya berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang munafik ini. Na'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Yang dia berupaya untuk menampakkan rasa khusyuk di hadapan orang-orang yang berada di sekitarnya, namun menyembunyikan kebatilan yang menjauhkan seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati orang-orang Khawarij dengan sifat-sifat yang mulia. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku menganggap ringan dan tidak seberapa amalan salat kalian dibandingkan salatnya mereka. Amalan puasanya kalian dibandingkan puasanya mereka. Rasul mengatakan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya mereka adalah para abid, orang-orang yang ahli ibadah, para qari'ul Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang gemar berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan apabila para sahabat ini melihat ibadah-ibadahnya orang-orang Khawarij, mereka merasa rendah amalan-amalan ibadah mereka, tidak seberapa dengan ibadahnya orang-orang Khawarij tersebut. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan din muruqas sahmi minar ramiyah. Namun mereka adalah kelompok yang telah keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya. Sebagaimana keluarnya anak panah ketika membidik buruannya. Ketika seseorang memanah kemudian berhasil mengenai seekor hewan yang ada di hadapannya, dalam keadaan anak panah ini karena saking kerasnya dia menarik tali busurnya menyebabkan menembus anggota tubuh dari hewan tersebut. Ketika kita mengambil anak panah tersebut, maka kita akan menjumpai bahwasanya pada busur anak panah yang kita tembakkan tersebut tidak ada di dalamnya darah, daging, apakah urat yang menempel. Saking cepatnya, ya kan? Saking cepatnya. Demikian keadaan anak panah apabila dilemparkan dengan cepat dan kuat oleh seseorang, ketika berhasil mengenai seekor binatang, kemudian menembus binatang tersebut, maka tidak ada bekas yang menempel badannya. Menunjukkan dia keluar dari Islam, dan apa yang dia amalkan sama sekali Islam berlepas diri dari amalan orang-orang tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Nah, namun Rasul tetap mengatakan mereka adalah kilabunar, bahkan mereka adalah anjing-anjing neraka. Sejelek-jelek bangkai di kolong langit adalah bangkainya mereka. Dan sebaik-baik bangkai adalah bangkainya seorang mukmin, jasadnya seorang mukmin yang meninggal dunia disebabkan karena berperang melawan mereka orang-orang Khawarij. Sehingga tolak ukur untuk melihat ahlul haq sebagai ahlul haq bukan sama sekali melihat dari perasaan, persangkaan yang dimiliki oleh seseorang. Namun tolak ukur untuk menilai seorang sebagai ahlul haq adalah dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan bimbingan mereka para ulama ar-rabbaniyin yang benar-benar faham dan mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman para sahabat Rasul dan generasi-generasi yang saleh setelah mereka. Nah, karena inilah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla
untuk bertanya kepada mereka para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahli zikir, yaitu mereka para ulama, apabila kalian tidak mengetahui satu permasalahan. Dan ini pula lah yang dipraktekkan oleh para tabi'in ketika mereka menghadapi fitnah-fitnah yang dijumpai di masanya, maka mereka bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya fitnah yang besar yang melanda generasi tabi'in, fitnah Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang amir, seorang penguasa yang zalim, yang kejam, yang membunuh tidak hanya seorang muslim yang tidak bersalah, bahkan membunuh sebagian besar di antara mereka para ulama. Para tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, kemudian Anas bin Malik menyampaikan kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian mereka terus bersabar kepada kesalahan penguasa-penguasanya dan pemimpin-pemimpinnya. Demikian pula sebagian tabi'in pernah diriwayatkan di antaranya oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ketika mereka menjumpai fitnah Qadariyah yang diusung oleh seseorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Dia menyebarkan firqah pemikiran Qadariyah tersebut di kota Basrah. Maka falhasil para tabi'in yang ada di kota tersebut ketika berumrah atau berhaji, mereka berkeinginan untuk mempertanyakan kelompok ini kepada salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar diriwayatkan mengingkari pengingkaran dengan pengingkaran yang demikian keras kepada firqah Qadariyah tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sebagaimana mereka menjumpai para sahabat Rasul ketika menghadapi satu permasalahan, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggalan Rasul, maka tentulah para sahabat Rasul, orang-orang yang menimba ilmu langsung di hadapan Rasul, adalah seorang yang ahli untuk kemudian diminta fatwa-fatwa oleh generasi yang ada setelah mereka. Dan demikian seterusnya, generasi tabi'in ketika menghadapi satu permasalahan bertanya kepada generasi yang di atas mereka. Demikian seterusnya hingga zaman kita saat ini, ketika kita dilanda fitnah, dilanda problem, dilanda permasalahan, maka kita menanyakan kepada mereka para ulama. Sehingga inilah hikmah kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk terus berada di bawah bimbingan mereka para ulama, berada di bawah fatwa arahan-arahan mereka para ulama. Karena di dalamnya berisikan keselamatan dan berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salam, al-barakatu ma'a akabirikum, berkah itu Allah berikan, Allah jadikan bersama orang-orang yang besar di antara kalian. Besar di sini artinya besar dari sisi ilmunya, mumpuni dari sisi ilmunya. Dalam arti kata ketika seseorang bersama dengan ahli ilm, maka dia akan mendapatkan berkah. Di antara dari berkah yang ia dapatkan adalah keselamatan dari fitnah, keselamatan dari bahaya yang melandanya. Dia akan mendapatkan bimbingan dari mereka para ulama. Allah juga berfirman dalam ayat yang mulia, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum. Allah azza wa jalla mengkhabarkan keadaan orang-orang munafikin. Allah ceritakan dalam ayat tersebut apabila mereka mendengarkan berita, baik berita tersebut adalah berita keamanan atau berita kekhawatiran yang dikhawatirkan akan menimbulkan kekhawatiran di tengah-tengah kaum muslimin, maka Allah sifati orang-orang munafikin adza'u bih, mereka langsung menyebarkannya tanpa menimbang lebih lanjut kemaslahatan, kemadharatan berita yang dia sebarkan itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan walau raduhu ila rasul, kalau semisal mereka lebih dahulu bertanya kepada Rasul, wa ila ulil amri minhum, ataukah bertanya kepada ulil amri di antara mereka, maka tentulah akan diketahui oleh mereka kesimpulannya, apakah berita ini layak untuk disebarkan ataukah tidak. Bertanya lebih dahulu kepada Rasul
atau bertanya kepada ulil amr. Ulil amr di sini maknanya adalah mereka para ulama, para ahli al-ilm. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga apa-apa yang dihukumi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kelompok ini adalah kelompok yang menyimpang, kelompok yang di sana memiliki akidah yang menyesatkan dan yang semisalnya, maka wajib bagi kita untuk menerimanya. Wajib bagi kita untuk kemudian memberikan nasihat kepada umat tentang bahaya kelompok tersebut. Ketika ada salah seorang bertanya kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kenapa beliau mengkritiki seorang rawi yang dhaif atau seorang rawi yang memalsukan hadis? Bukankah itu termasuk dari ghibah? Maka Imam Ahmad mengatakan, idza sakatu anta wa sakata anta, idza sakatu ana wa sakata anta, famata ya'riful jahilu sahiha minas saqim. Kalau misal saya diam ketika melihat ada seorang yang memalsukan hadis, kita diam. Ketika kita mendengarkan ada seorang yang datang ke kampung kita dalam keadaan dia adalah seorang yang memiliki riwayat yang lemah, kemudian kita diam. Sementara kamu juga diam ketika melihat orang tersebut sementara kamu mengetahuinya. Famata ya'riful jahil, maka kapan seorang yang jahil akhirnya faham ini adalah hadis yang sahih dan ini adalah hadis yang dhaif. Demikian pula mereka para ulama dari setiap zaman, dari setiap masa, ketika melihat adanya pemikiran yang bid'ah, yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan peringatan kepada umat tentang bahayanya pemikiran tersebut. Mereka melakukan tahzir, peringatan dari bahayanya orang-orang yang membawa pemikiran tersebut, dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada umat dan bimbingan kepada umat Islam ini agar supaya terus terjaga akidahnya, manhajnya, untuk terus berada di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian disebutkan oleh mu'allif di sini, fa hadzal rajulu min shiddatil waridi ba'da halatil ya'si wa dhannil halkah kharaja an i'tidalihi wa sara fi halati dhuhulin kharajat minhu kalimatul kufri. Maka lihat lelaki ini yang dalam keadaan mendapatkan satu perasaan yang demikian sangat dialami oleh dirinya setelah merasakan putus asa dan menyangka dirinya akan binasa, dia keluar dari keadaan dirinya yang adil, yang bijak, yang normal, sehingga jadilah dia pada keadaan di mana hilang ingatannya, hilang kesadarannya, sehingga menyebabkan akhirnya keluar dari dirinya kalimat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allah adalah hambanya dan dia adalah Robnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat kufur yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Naam. Namun disebabkan karena orang yang mengucapkannya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini tidak menyadari apa yang dia ucapkan, maka Allah Azza wa Jalla memberikan uzur kepada dirinya. Naam. Lakinnahu lam yu'akhadh biha li'adami wujudil qasdi, tapi orang ini tidaklah mendapatkan sanksi dosa sedikit pun dari apa yang diucapkan disebabkan karena tidak ada maksud dia mengelafazkan ucapan tersebut. Namun yang menjadi syahid penguat di dalam riwayat ini adalah bahwasanya keadaan seseorang ketika dirinya gembira dengan kegembiraan yang demikian sangat, atau rasa sedih dengan kesedihan yang demikian sangat, menyebabkan akhirnya dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan tersebut. Bisa jadi yang dia ucapkan adalah kalimat kufur, bisa jadi yang dia ucapkan adalah kalimat batil. Kalimat batil. Karena itulah Al-Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, ma minna illa radun wa mardudun alaihi illa sahibu hadzal qabr. Tidak ada seorang pun di antara kami ini, beliau adalah seorang imam, kami di sini adalah imam-imam yang lainnya semisal beliau rahimahullahu taala. Melainkan bisa diambil ucapannya, bisa ditolak ucapannya
kecuali pemilik kuburan ini sambil mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Karena inilah kita menjumpai mereka para imam Islam melarang seseorang untuk membebek taklid buta kepada dirinya. Membebek taklid buta untuk kemudian mengunggulkan manhajnya, mengunggulkan mazhabnya dan taklid terhadap pendapat mereka. Sebagian di antara mereka menyebutkan tidak halal bagi seorang untuk meriwayatkan satu ucapan pun dari apa yang kami ucapkan dalam keadaan dia tidak mengetahui dari mana kita mengambilnya. Sehingga harus melihat dari mana sang imam ini menyampaikan ucapannya tersebut. Yang dia ikuti adalah dalil yang disampaikan oleh sang imam. Ketika seorang imam menyampaikan demikian dalilnya dalam Al-Quran, demikian dalilnya dalam Sunnah, demikian, maka kita menerimanya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. ولهذا لما كان صغار السن حدثاء الأسنان أسرع الناس نفوذا مع أدنى المهيجات لما يغلب عليهم من متعة الشباب وحدته صاروا مادة الباطل والفتن وحطامها. Dan inilah keadaan seseorang yang masih muda, hudatsaul asnan, yang masih muda adalah manusia yang paling cepat untuk dia lari. Dia tinggalkan atau dia lari mendatangi sesuatu yang akhirnya sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan hawa nafsunya. Disebabkan karena demikian besar api jiwa mudanya dan tajamnya jiwa muda yang dimiliki oleh dirinya tersebut. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang Khawarij dengan sifat demikian, hudatsaul asnan. Mereka adalah orang-orang yang masih muda belia. Kebanyakan para pemuda mereka termakan dengan jiwa mudanya. Akhirnya menyebabkan dia memandang itu sebagai kebenaran dalam keadaan itu adalah perkara kebatilan. Karena inilah terdapat beberapa hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berisikan keutamaan bagi seorang pemuda yang dia bisa menghabiskan masa mudanya dalam rangka menjadi seorang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana para pemuda-pemuda yang semisal dengan mereka, yang mereka habiskan masa muda mereka dengan perkara-perkara yang melalaikan, dengan perkara-perkara yang membangkitkan syahwat-syahwat mereka dan memalingkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, di antara dari 7 kelompok yang mendapatkan naungan pada yaumul qiyamah adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang, dia habiskan masa mudanya tersebut, dia tumbuhkan masa mudanya tersebut dalam rangka untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat para pemuda-pemuda yang berada di sekitarnya tersibukkan dengan alat-alat lahu. Ketika dia melihat para pemuda-pemuda yang berada di sekitarnya tersibukkan dengan perkara-perkara kemaksiatan kepada Allah, perkara-perkara kebatilan, maka dia lebih memfokuskan dirinya untuk terus membaca Al-Quran, untuk terus mengkaji, membahas Al-Quran dan As-Sunnah, memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana pemahaman mereka para salafun salih dengan cara menimba al-ilm dan yang semisalnya. Sehingga sebagian di antara salaf dinukilkan seperti perkataan Amr ibn Qais al-Mulai rahimahullah, beliau mengatakan, idza ra'aita asy-syaba awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnati wal jamaah farjuhu. Apabila kamu melihat seorang pemuda yang di awal kali dia tumbuh berkembang bersama dengan ahli sunnah wal jamaah, maka harapkanlah kebaikan untuk dirinya. Apabila kamu melihat seorang pemuda
yang dia tumbuh berkembang ketika masa mudanya bersama dengan ahli sunnah, dia dekat dengan ahli haq, dia jauh menjauhi ahli batil, maka harapkanlah kebaikan untuknya. Menunjukkan diharapkan dia terus bisa istiqamah di atas kebenaran, dia terus bisa menjauhi ahli batil dan yang semisalnya. Wa idza ra'aitahu ma'a ahli bid'ah, bila mana kamu melihat seorang pemuda ketika dia habiskan masa mudanya, dekatnya dirinya dengan ahli bid'ah, fa'ayas minhu, maka berputus asalah kamu darinya. Fa inna syababa ala awwali nusyu'ihi, karena sesungguhnya seorang pemuda ini tolak ukur dewa tuanya, apakah dia bersama ahli haq ataukah ahli batil, apakah dia mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah ataukah tidak, itu melihat pada awal kali tumbuh dan berkembangnya. Kalau dia awal kali tumbuh berkembangnya bersama ahli haq, maka diharapkan kebaikan. Kalau ternyata tidak, maka akan menyebabkan seorang berputus asa untuk terus bisa membimbingnya, mengarahkannya, menasihatinya untuk kemudian kembali kepada kebenaran. Sehingga tolak ukur keadaan seorang melihat dari usia mudanya. Dengan keterangan-keterangan yang tadi kita bawakan, ma'asyiral ikhwah wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu taala wa rahimakum, di dalamnya berisikan evaluasi untuk kita seluruhnya, sekaligus sebagai adanya koreksi untuk kita seluruhnya, agar kita sebagai orang tua dengan bijak terus melakukan pengawasan kepada putri dan putra kita tersebut, terkhusus ketika mereka menginjak usia remaja. Jangan sampai nantinya anak-anak kita di usia remajanya bersama dengan ahli batil. Bersama dengan ahli batil. Kalaulah semisal anak kita ketika dewasanya ternyata futur, dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia tinggalkan apa yang dia pelajari selama ini berupa Al-Quran dan As-Sunnah, masih mending. Masih mending dibandingkan ketika kita melihat putra kita tersebut bersemangat, dalam keadaan semangatnya dirinya dia habiskan bersama ahli batil. Bersama ahli batil. Kita melihat kebanyakan para aktivis adalah dari kalangan para pemuda, ya kan? Orang-orang yang suka berorasi menjelek-jelekan para penguasa. Orang-orang yang suka termakan fitnah-fitnah, provokasi dan yang semisalnya, adalah kebanyakan dari kalangan para pemuda tersebut, para pemudi tersebut. Sehingga tatkala rasa semangat mereka habiskan bersama ahli batil, sangat-sangat sulit. Sehingga sebagian salaf seperti Amr ibn Qais mengatakan, fa'ayas minhu, maka berputus asalah kamu darinya. Ketika engkau akan berupaya untuk menasihati mereka, maka mereka akan menolaknya. Mereka memandang bahwasanya apa yang diamalkan adalah kebenaran. Teman-temannya tersebut adalah ahli haq. Ketika engkau berupaya untuk membimbingnya, menyadarkan dirinya bahwasanya aksi yang dia lakukan adalah aksi yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di dalamnya berisikan pemberontakan kepada penguasa kaum muslimin, menyebabkan dia nantinya akan demikian dan demikian disebutkan kepada dirinya Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak melihat apa yang kamu sampaikan tersebut. Dia sudah terbawa dengan api sifat mudanya untuk mengikuti apa yang sesuai dengan syahwatnya, wal'iyadzubillah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Berbeda halnya apabila anak kita tersebut ternyata ketika masa mudanya mereka Allah jadikan sebagai seorang yang futur. Ada kemungkinan dia sadar, terus dinasihati, terus diingatkan. Tidak cukup sekali kamu menasihati dirinya terus berulang-ulang. Karena kita yakin seseorang yang melakukan kemaksiatan masih lebih mending dibandingkan seseorang yang terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Sekecil-kecilnya iman yang dimiliki oleh seorang ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia sadar dia sebagai seorang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang itu sudah termasuki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kebid'ahan, kesesatan dan yang semisalnya,
maka akan sulit untuk kemudian kita mengobatinya, sulit untuk kemudian kita membimbingnya. Sehingga sebagian antara salaf menyebutkan al-bid'atu ahabbu ilal iblis minal ma'siyah. Sesungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis berupaya untuk kemudian memerintahkan bala tentaranya dari kalangan syaitan, al-ins, demikian pula al-jin, untuk menjadikan para anak-anak Adam terjatuh, tersibukkan dengan perkara kebid'ahan dan kebid'ahan. Li'anna al-bid'ata la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha. Karena perkara kebid'ahan adalah dosa yang tidak akan diterima tobat seseorang kepada Allah. Adapun kemaksiatan adalah dosa yang ada di yang masih ada kemungkinan seseorang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tafsir perkataan ini oleh banyak dari kalangan mereka para ulama, maksudnya adalah bukan dalam arti kata ketika seorang melakukan perkara kebid'ahan, dia menyadari itu kebid'ahan, kemudian dia bertobat kepada Allah, Allah tidak akan menerima tobatnya, tidak demikian maknanya. Namun disebabkan karena kebid'ahan ini akan bisa menyebabkan merusak pemikiran seseorang, merusak akal seseorang, sehingga dengan rusaknya pemikirannya akhirnya rusak pula penilaiannya di dalam menilai al-haq sebagai al-haq, al-batil sebagai al-batil. Sehingga dia pandang kebenaran adalah sesuatu yang sudah ada di benaknya. Kebenaran adalah sesuatu yang dia jalani tersebut. Sehingga dengan pandangan yang dia pandang ini menyebabkan sulitnya ahli bid'ah untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dari kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Berbeda halnya dengan para pelaku kemaksiatan. Kita menjumpai banyak di antara mereka yang sadar akan kemaksiatan-kemaksiatan mereka, sehingga mereka bertobat kepada Allah dan menjadi baik tobat mereka. Adapun ahli bid'ah, ketika seorang terjatuh ke dalam kebid'ahan, sangat sedikit di antara mereka yang menyadari itu kebid'ahan, sehingga menyebabkan enggannya mereka untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah Abdurrahman ibn Muljam, seorang yang dahulunya dikenal sebagai qari'ul Quran, ahli baca Al-Quran. Bahkan pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memuliakan orang tersebut karena kepintaran dirinya dan ahlinya dirinya di dalam membaca Al-Quranul Karim. Naam. Tapi subhanallah, dia terfitnah dengan pemikiran Khawarij, menyebabkan akhirnya dia memberontak pada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita menjumpai pada masa Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka mengkafirkan semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpihak kepada Ali dan berpihak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka seluruhnya mengkafirkan sahabat-sahabat tersebut. Naam. Falhasil Abdurrahman bin Muljam ini pun akhirnya berkeinginan untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan subhanallah, orang ini pun berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika orang ini ditangkap, diriwayatkan dalam beberapa riwayat dia pun disiksa. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan dia dicungkil matanya. Kemudian ketika lisannya tersebut hendak dipotong, maka dia menangis. Ketika dicungkil matanya ataukah ditusuk matanya, lisannya senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, melantunkan lafaz zikir-zikir yang mulia. Namun ketika lisannya hendak dipotong, maka dia menangis. Dia menangisi keadaan dirinya ketika akan wafat dalam keadaan lisannya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, sehingga dia meninggal mati dalam keadaan menganut kepercayaan yang batil dan menyesatkan tersebut, tidak bertobat dan menyesali perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Walihada, na'am, wasaru madatal batili wal fitani wa hitamiha, sehingga para pemuda-pemuda ini adalah bahannya kebatilan dan fitnah dan api-apinya. Kebanyakan bahan-bahan kebatilan diperluas oleh para pemuda-pemuda tersebut. Besarnya fitnah disebarkan
oleh para pemuda-pemuda tersebut, jiwa-jiwa yang muda. Wa kullama ta'akhkhara sin, tatkala umur seseorang semakin bertambah, wa dha'ufat mud'atus syabab, dan semakin melemah kepemudaan yang dimiliki oleh dirinya dengan ketuaan dirinya, zala hadzal sarif, maka akan hilang darinya penghalang yang seperti ini. Wa dhaharal hilmu war rusyd, sehingga yang nampak dari dirinya adalah sifat penyantun, sifat sabarnya. Sehingga kesabaran seorang yang tua berbeda dengan seorang yang muda, ya kan? Kesabaran seorang yang tua bisa lebih penyabar. Ada yang muda, biasanya jiwa mudanya ini lebih mudah emosinya dibandingkan sabarnya. Wa qad yuradu 'ala nafsi waridun qawiyyun yadhhabu bi lubbiha ka musibatin wa faji'atin. Dan terkadang jiwa seseorang dihadapi dengan sesuatu yang kuat yang itu menimpanya, sehingga menyebabkan akhirnya hilang darinya cara berfikirnya seperti musibah dan sesuatu yang membuat hatinya gundah dan yang semisalnya. Sebagaimana di sini diriwayatkan dan disebutkan oleh beliau rahimahullah keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dahulunya, kata mu'allif di sini, yaqra'una fima unzila ila nabiyihim. Mereka membaca di antara ayat yang Allah turunkan kepada nabi mereka, ayat yang berbunyi dalam surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Allah mengkhabarkan tidaklah Muhammad tersebut melainkan beliau adalah sebagai seorang rasul, sebagaimana telah lewat rasul-rasul sebelumnya. Apakah apabila beliau meninggal ataukah terbunuh, kalian berbalik menjadi kufur setelah iman-iman kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini difahami dan dibaca, dihafal oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahfazunha, mereka menghafalnya. Walakin lamma faja'ahum mautur rasul, namun tatkala mereka dikagetkan dengan berita kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana hadzal warid qawiyan syadida, dan berita yang mereka hadapi tersebut demikian kuat dan dahsyat, asabahu min haulil musibah nisyanu hadzal munazzal. Musibah yang demikian besar ini menyebabkan akhirnya mereka melupakan ayat yang tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahaluha 'anil ayah, mereka melalaikan dan melupakan ayat tersebut. Naam. Illa man kana syuja'an, kecuali seseorang dari sahabat Rasul yang dikenal sifat pemberaninya, tsabitul qalb, yang kokoh dan kuat, tegar hatinya, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Diriwayatkan beliau keluar ke masjid, kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasuki kamarnya Aisyah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya beliau keluar ke masjid, naik ke atas mimbar dalam keadaan manusia ketika itu dilanda kebimbangan. Dilanda kebimbangan, bahkan khalifah, bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengingkari dengan keras adanya berita kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka Abu Bakar ini pun masuk ke masjid, naik ke atas mimbar. Beliau memuji Allah dan bertahmid kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan ucapannya, amma ba'd ya ayyuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, yang dia sembah Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak mengalami yang namanya kematian. Summa qara'a, kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum, sampai dengan akhirnya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wallahi wala ka'anna an-nasu lam yakunu ya'lamuna anna Allah anzalaha. Demi Allah, sesungguhnya keadaan manusia ketika itu mereka tidak menyadari
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat tersebut hatta talaha Abu Bakrin, hingga Abu Bakar membacakan ayat tersebut. Fatalaqaha minhun nas, sehingga manusia pun menerima ayat ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Fama yasma'u basyarun illa yatluha, sehingga tidak terdengar ada salah seorang pun melainkan mereka membacakan ayat tersebut sambil bersedih. Hati-hati mereka berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seluruhnya menjelaskan kepada kita bahwasanya terkadang jiwa seseorang bisa lalai dari memandang sesuatu, dari melihat sesuatu dan memikirkan sesuatu disebabkan karena adanya faktor-faktor yang besar yang menimpanya. Dan inilah penting ketika seseorang dalam keadaan demikian, dalam keadaan menghadapi sesuatu dari yang demikian, untuk terus berupaya mengontrol ucapannya dan perbuatannya agar terus terarah dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai seorang khalifah yang keras dan terkenal sifat tegasnya. Bahkan di dalam beberapa riwayat ketika ada salah seorang mengkritiki Nabi, melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, da'ani adribu unuqah." Ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal lehernya. Sebagian riwayat menyebutkan waqad nafaq, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan kemunafikan ya Rasulullah. Namun Rasul membimbingnya dan mengarahkan perbuatannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan di dalam beberapa riwayat ketika Umar ibn al-Khattab menjadi seorang khalifah, dalam keadaan ada salah seorang yang hendak mengkritiki Khalifah Umar ibn al-Khattab. Kemudian dia berhasil menjumpai Umar ibn al-Khattab, kemudian langsung mengkritiki keputusan-keputusannya. Tidak memutuskan perkara dengan adil, tidak memberikan harta dengan adil, dan mengkritiki sekian dari kebijakan Umar ibn al-Khattab. Maka diriwayatkan marahlah Khalifah Umar ibn al-Khattab hingga berkeinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan kepada orang tersebut. Hingga salah seorang penasihat Umar mengatakan dan menasihati Umar dengan firman Allah Azza wa Jalla, fa'arid 'anil jahilin, ya Umar, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Sesungguhnya orang ini termasuk dari orang-orang yang jahil. Allah perintahkan kita seorang mukmin untuk berpaling dari mereka. Maka meredalah dan hilanglah kemarahan Khalifah Umar radhiyallahu taala an, sehingga periwayat ini mensifati Umar dengan sifat wa kana waqafan li kitabillah. Dan Umar ibn Khattab adalah seorang yang berhenti dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada pembahasan pagi hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.